Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sedulur senusantara. Berjumpa kembali dengan channel Ngopi Mistis. Kali ini saya berada di makam dan Masjid Agung Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang merupakan salah satu anggota dari Wali Songo dan merupakan sesepuh dari Wali Songo lainnya setelah wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal Sunan Gresik. Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo sebagai pemimpin agama Islam setanah Jawa. Beberapa murid dan putra Sunan Ampel yakni Sunan Bonan dan Sunan Derajat, dan beberapa murid Wali Songo lainnya Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kota atau dikenal Raden Patah, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati. Raden Patah atau Sunan Kota memang pernah menjadi anggota Wali Songo, menggantikan kedudukan salah seorang wali yang meninggal dunia. Dengan diangkatnya Sunan Ampel sebagai sesepuh, maka para wali lain tunduk patuh kepada kata-katanya, termasuk fatwa beliau dalam memutuskan peperangan dengan pihak Mojopahit. Asal-usul Sunan Ampel berasal dari negeri Cempa, Muang Thai, kalau saat ini bagian dari Vietnam. Raden Rahmat, putra dari seorang ulama di Samarkand yang bernama Syekh Ibrahim Samarkandi. Orang Jawa sangat sukar mengucapkan Samarkandi, maka mereka menyebut Syekh Ibrahim Asmarakandi, dan juga merupakan putra dari ulama besar Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro. Syekh Ibrahim Asmarakandi diambil menantu Raja Cempa yang bernama Dewi Candrawulan. Dari pernikahan dengan Dewi Candrawulan mendapatkan dua putra, yakni Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtadho. Adik Dewi Candrawulan yang bernama Dewi Dwarawati diberistri Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian keduanya masih keponakan Ratu Majapahit, tergolong putra bangsawan, dan putra bangsawan saat itu diberi gelar Rahadian atau Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Cempa yang wajah dan kepribadiannya memikat hati, sehingga istri-istri lainnya diceraikan. Salah satunya seorang putri Cina yang bernama Dewi Kian. Kemudian diberikan Adipati Aryo Damar di Palembang. Ketika Dewi Kian diceraikan, dia sedang hamil 3 bulan. Aryo Damar tidak diperkenalkan menggauli Dewi Kian sampai si bajang bayi lahir di dunia. Bayi dari rahim Dewi Kian terlahir, kemudian diberi nama Raden Hasan atau dikenal Raden Patah, salah seorang murid Sunan Ampel yang menjadi Raja Demak Bintoro dan masih keturunan kerajaan Majapahit. Sesudah ditinggal
Mahapati Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami kemunduran dan perpecahan. Pada saat itu kerajaan Majapahit mengalami kekacauan. Kaum bangsawan dan para pangeran berpesta pora menjadi serta-merta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya risau, maka Ratu Dwarawati mengajukan pendapat kepada Prabu Wijaya untuk mengatasi kemerosotan budi pekerti di wilayah Majapahit dengan mendatangkan Said Ali Hramatuwo atau yang dikenal Sunan Ampel, yang masih keponakan dari negeri Cempaka. Said Ali Hramatuwo ke tanah Jawa tidak sendirian, tetapi ditemani ayahnya yang bernama Syekh Ibrahim Asmarakandi dan kakaknya Syekh Ali Murtado. Said Ali Hramatuwo tidak langsung ke Majapahit, tetapi mendarat di Tuban, tepatnya di desa Gesik Harjo. Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit dan meninggal dunia dan dimakamkan di Gresik. Kemudian Syekh Ali Murtado meneruskan berdakwah di daerah Nusa Tenggara, Madura sampai Bima hingga wafat saat berdakwah di Gresik. Ali Hramatuwo meneruskan perjalanan ke Majapahit menemui Prabu Kertabumi Brawijaya dan Ratu Dwarawati yang merupakan bibinya sendiri. Prabu Brawijaya memberi hadiah sebidang tanah dan bangunannya di daerah Surabaya. Raden Rahmat dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit bernama Dewi Condrowati. Selanjutnya Raden Rahmat ke sebuah daerah yang bernama dengan Ampel, maka dipanggillah dengan Sunan Ampel. Sunan berarti guru besar atau penganut masyarakat. Ampel nama sebuah dusun. Tercela seperti mau main, tidak mau berjudi, mau ngombe, tidak mau minum arak, mau maling atau tidak mau mencuri, mau madat, tidak menghisap candu, ganja, dan lain-lain, mau wadon, tidak berzina, main perempuan yang bukan muhrimnya. Prabu Brawijaya sangat senang atas hasil didikan Raden Rahmat. Raja menganggap agama Islam itu ajaran budi pekerti yang mulia, maka ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu Brawijaya tidak menjadi marah, hanya saja ketika dia diajak untuk memeluk agama Islam, ia tidak mau. Ia ingin menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit. Sedangkan Raden Rahmat diperbolehkan
menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah Majapahit, dengan catatan rakyat tidak boleh dipaksa. Raden Rahmat memberikan penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Beginilah para peziarah yang datang ke makam Sunan Ampel untuk istighosa dan tahlil mendoakan beliau, dan tidak ada sepinya. Tiap hari banyak aja pengunjung untuk berziarah dan ngalap berkah. Karomah dari Sunan Ampel diantaranya batu dijadikan ayam jago yang tidak terkalahkan, kemudian berjalan di atas air dan bisa menghidupkan orang mati, seperti halnya kisah dari Mbah Soleh. Para wali yang lebih muda menginginkan agar tahta Majapahit segera direbut dalam tempo secepat-cepatnya, tetapi Sunan Ampel berpendapat bahwa masalah tahta Majapahit tidak perlu diserang secara langsung karena kerajaan besar itu sesungguhnya sudah kropos dari dalam, tak usah diserang oleh Demak Bintoro pun sebenarnya Majapahit akan segera runtuh. Para wali yang lebih muda menganggap Sunan Ampel terlalu lamban dalam memberikan nasihat kepada Raden Patah. Mengapa Ramanda berpendapat demikian? Tanya Raden Patah, yang terhitung menantunya sendiri. Karena aku tidak ingin di kemudian hari orang menuduh Raja Demak Bintoro yang masih putra Raja Majapahit Prabu Kertabumi telah berlaku durhaka, yaitu berani menyerang ayahandanya sendiri. Jawab Sunan Ampel dengan tenang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kau harus sabar menunggu sembari menyusun kekuatan, ujar Sunan Ampel. Tak lama lagi Majapahit akan runtuh dari dalam, diserang adipati lain. Pada saat itulah kau berhak merebut hak warismu selaku putra Prabu Kertabumi. Majapahit diserang adipati lain, apakah saya tidak berkewajiban membelanya? Inilah ketentuan Tuhan, sahut Sunan Ampel. Waktu kejadiannya masih dirahasiakan. Aku sendiri tidak tahu persis kapankah peristiwa itu akan berlangsung. Yang jelas bukan kau adipati yang menyerang Majapahit itu. Sunan Ampel adalah penasihat politik Demak Bintoro, sekaligus merangkap pemimpin Wali Songo atau mufti agama setanah Jawa. Maka fatwanya dipatuhi semua orang. Kekhawatiran Sunan Ampel tersebut memang terbukti. Di kemudian hari ternyata ada orang-orang yang membenci Islam memutarbalikkan fakta sejarah. Mereka menuliskan bahwa Majapahit jatuh diserang oleh kerajaan Demak Bintoro yang rajanya adalah putra Raja Majapahit sendiri. Dengan demikian Raden Patah dianggap sebagai anak durhaka. Ini dapat Anda lihat dalam serat Darmo Gandul maupun sejarah yang ditulis sarjana Kristen pembenci Islam. Itu Mbah Son Haji atau sering disebut Mbah Bolong. Apa pasalnya? Ini bukan gelar kosong atau sekadar olok-olokan loh. Beliau adalah salah seorang murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah luar biasa. Kisahnya demikian. Pada waktu pembangunan Masjid Agung Ampel, Son Haji lah yang ditugasi mengatur tata letak pengimamannya. Son Haji bekerja dengan tekun
dan penuh perhitungan. Jangan sampai letak pengimaman masjid itu tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi setelah bangunan pengimaman itu jadi, maka banyak orang yang meragukan keakuratannya. Apa betul letak pengimaman masjid itu sudah menghadap ke kiblat? Demikian tanya orang-orang yang meragukan pekerjaan Son Haji. Son Haji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding pengimaman dengan jarinya sebelah barat lalu berkata, "Lihatlah ke dalam lubang ini. Kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat Son Haji. Ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang berada di dalam Mekah. Orang-orang pada melongo, terkejut dan kagum. Akhirnya tak berani meremehkan Son Haji lagi. Dan sejak saat itulah mereka lebih bersikap hormat kepada Son Haji dan memberikan julukan Mbah Bolong. Ini salah satu makam dari tokoh pahlawan nasional Kiai Haji Mas Mansur, tokoh perjuangan melawan Belanda. Berikutnya saya menuju makam dari Mbah Soleh yang menurut cerita mempunyai 9 nyawa karena kekaromannya dan sekaligus bertawasul membacakan doa tahlil yasinan kepada beliau. Mbah Soleh adalah salah satu dari sekian banyak murid Sunan Ampel yang mempunyai karomah atau keistimewaan luar biasa. Ada sebuah keajaiban yang tak ada duanya. Ada seorang manusia dikubur hingga 9 kali. Ini bukan cerita buatan, melainkan ada buktinya. Di sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel ada 9 kuburan. Itu bukan kuburan 9 orang, tapi hanya kuburan seorang, yaitu murid Sunan Ampel yang bernama Mbah Soleh. Kisahnya demikian. Mbah Soleh adalah tukang sapu atau marbot dari Masjid Ampel di masa hidupnya Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai, masjid sangatlah bersih sekali dan tidak berdebu, sehingga orang-orang sujud di masjid tanpa sajadah tidak merasa ada debunya. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dikubur di depan masjid. Ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih sekali. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh, masjid itu lantainya menjadi kotor dan berdebu. Kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel, "Bila Mbah Soleh masih hidup, tentulah masjid ini menjadi bersih." Mendadak Mbah Soleh ada di pengimanan masjid, sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pada terheran melihat Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan dikubur di samping kuburannya yang dulu. Masjid menjadi kotor lagi. Lalu terucap kata-kata Sunan Ampel seperti dulu. Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung
beberapa kali, sehingga kuburannya ada 8. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel kemudian meninggal. Dan beberapa bulan kemudian Mbah Soleh pun ikut meninggal dunia. Sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung paling timur. Jika Anda berziarah ke makam Sunan Ampel, tak lupa berziarah dengan salah seorang murid dari Sunan Ampel, yaitu Mbah Soleh. Yang tadi makam Mbah Bolong ada di sebelah baratnya ya. Dan makam dari Mbah Soleh juga ramai para peziarah datang berbondong-bondong untuk membacakan Yasin, tahlil, dan mengirim Fatihah kepada beliau agar kita mendapat berkahnya ya. Kalau wali mendapat karomah nabi mukjizat, sedangkan orang yang beriman maunah. Karomah maupun maunah juga atas kehendak Allah dan tidak bisa dibikin suatu konten apalagi dalam YouTube karena datangnya secara tiba-tiba tanpa diketahui. Kalau itu mengaku karomah maupun maunah dalam YouTube, itu bukan maunah tapi kadikdayaan ya. Ya itu mungkin nggak tahu itu dari kodam atau dari, dan ilmu Allah itu luas dan tidak dibuat untuk kesaktian ya, karena yang sakti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapat itu karena kehendaknya. Kalau Allah tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Ibaratnya orang jatuh akan luka. Tapi kalau orang jatuh tidak luka, itu mauna yang luar biasa dan tidak bisa dites atau dibuat video, sekedar menunjukkan bahwa dia sakti dan itu katanya karoma ya. Beda itu beda sekali, jauh beda. Dan Anda bisa menilai sendiri. Dan di lain waktu saya akan berkunjung dan ke lokasi yang katanya ada pintu yang bisa tembus ke Mekah. Pintu itu berupa tembok, tapi ada perbedaan. Yang satu sisi seperti tembok, yang sisi lain seperti bunyi pintu seperti kayu. Kalau satunya tembok, dan lokasinya tidak seorang pun tahu, hanya mungkin juru kunci dari Masjid Ampel ya. Lokasinya
mungkin dekat pengimaman masjid waktu sholat. Dan ada salah satu sumber seperti air zam-zam, bisa melihat dari kaca lokasinya di dalam masjid sendiri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk menambah keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para subscriber dan penonton semoga diberikan panjang umur dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin makam yang pertama kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jumlahnya 9 makam. Wawalam bisawat ya, kalau masalah. Inilah karomah Mbah Soleh, punya 9 nyawa. Ini makam Mbah Abdurrahman, muridnya dari Mbah Soleh.